Cerita ini dimulai dengan manusia yang rapuh dan terbatas oleh umur pendek mereka berperang melawan para immortal, makhluk yang gak bisa mati. Konflik brutal ini yang dikenal sebagai perang immortal menghancurkan dunia, memuncak ke pertarungan terakhir. Dan di puncak semuanya, nasib dunia dipertaruhkan dalam pertempuran antara dua pria, Gram sang pahlawan dan Feltol sang raja iblis. Pertarungan mereka benar-benar legendaris. Kekuatan Feltol nggak ada tandingannya. Kehadirannya aja sudah bikin aura nggak terkalahkan. Tapi walaupun raja iblis sekuat itu, pertempuran akhirnya berakhir dengan satu serangan luar biasa dari Gram. Saat Feltol terkapar kalah, dia mengakui kekuatan Gram. Kagum kalau manusia biasa bisa mengalahkannya. Mereka berdua saling hormat, tapi di dalam hati Feltol masih nggak percaya. Dia kan raja iblis, jauh lebih hebat dari manusia yang lemah. Strateginya, keahliannya dalam militer, kekuatannya, semuanya lebih unggul. Gimana bisa dia kalah? Jawaban Gram simple, hidup. Dia menjelaskan bahwa kelemahan manusia, yaitu hidup mereka yang singkat, justru yang bikin mereka berjuang sekuat tenaga. Kematian mereka bikin mereka kuat, mendorong mereka buat bertahan hidup apapun yang terjadi. Feltol nggak mau nerima itu, tapi sebelum dia menghilang, dia ninggalin Gram dengan peringatan yang menyeramkan. Di mana ada cahaya, kegelapan akan mengikuti. Selama kegelapan ada, aku akan kembali lagi dan lagi. Aku adalah raja yang tak terkalahkan. Dan, dengan kata-kata itu, tubuh Feltol memudar jadi ketiadaan, mengucapkan selamat tinggal kepada saingan terbesarnya. Sementara Gram berpisah dengan musuh yang paling dia benci. Tapi itu baru permulaan. Beberapa waktu kemudian, Feltol terbangun dan mendapati dirinya diciptakan kembali oleh Machina, seorang gadis misterius yang sudah menunggu 500 tahun untuk momen ini. Dia minta maaf karena sambutannya sederhana, tapi Feltol cuma merasa lega karena reinkarnasinya nggak terganggu, dan dia siap melanjutkan misinya menaklukkan bangsa Alnith. Tapi Machina punya kabar. Bangsa yang dulu dia mau taklukkan itu udah nggak ada. Lalu dia menjelaskan bahwa 80 tahun yang lalu, dunia Alnith dan dunia bumi, kedua dimensi itu bertabrakan setelah sebuah peristiwa dahsyat, bergabung menjadi satu. Tabrakan ini menghancurkan kedua dunia, menghapus 90% populasi hanya dalam setahun pertama. Negara-negara pun terpecah, kota-kota saling berperang, dan kekacauan merajalela. Bumi memiliki teknologi canggih, sementara Alnith punya peradaban yang dipenuhi sihir, dan gabungan dari dua kekuatan ini menciptakan dunia baru dengan kemajuan yang gak terbayangkan. Sekarang tahun 2099, dan Feltol kaget, berjuang untuk memahami dunia baru yang asing di sekelilingnya. Saat mereka berjalan melalui kota, seekor ogre besar tiba-tiba menabrak Machina tanpa melihat ke belakang. Feltol marah besar. Gimana bisa manusia-manusia ini nggak tahu siapa Machina? Dia itu seorang perwira tinggi di pasukannya. Memutuskan untuk ngasih pelajaran, Feltol menggunakan seni rahasia sihir tanpa mantra, mengirimkan serangan ke langit. Tapi bukannya takut, penduduk kota malah cuma terlihat jengkel. Machina pun panik, menjelaskan kalau sihir tingkat tinggi dilarang di sini, dan mereka harus segera kabur sebelum para penjaga datang. Saat mereka melarikan diri, Machina mulai mengungkap lebih banyak tentang keadaan dunia. Setelah peristiwa besar yang disebut Phantasm, para immortal tercerai-berai, dan manusia menganggap ini sebagai tanda kelemahan. Manusia pun meluncurkan kampanye brutal untuk memburu para immortal. Senjata anti-immortal dikembangkan, dan para immortal jadi target untuk dimusnahkan. Feltol yang jelas-jelas terguncang dengan semua informasi ini masih cukup fokus untuk bertanya tentang 6 komandan elitnya. Machina lalu menjelaskan kalau kebanyakan dari mereka belum diketahui keberadaannya. Bahkan salah satu dari mereka mengorbankan dirinya untuk melindungi Machina karena tahu kalau dia memegang kunci untuk mereinkarnasikan Feltol. Machina melihat Feltol kelihatan agak kehausan, jadi dia buru-buru pergi untuk membelikannya minuman. Sementara itu, Feltol memperhatikan ada orbs aneh yang mengapung dan berkumpul di sekitar seorang gadis muda yang ada di dekatnya. Gadis ini menggunakan orbs itu untuk menyiarkan adegan vulgar di layar-layar kota, dan Feltol pun mendekatinya dan menuduhnya sebagai penyebabnya. Si gadis langsung menyangkal, tapi Feltol dengan tenang mengungkapkan bahwa dia melihat Aether di sekitarnya. Gadis itu jelas terkejut, menatapnya. Kamu nggak seharusnya bisa melihat itu. Dia memeriksa Feltol dengan pandangan penuh kecurigaan, lalu bertanya, siapa kamu? Tanpa ragu, Feltol menjawab, aku adalah Raja Iblis.
Si gadis pun tertawa, jelas nggak menganggapnya serius. Tapi Veltol yang cuek dengan reaksinya hanya bertanya bagaimana dia mengubah siaran tersebut. Gadis itu menjelaskan bahwa yang dia lakukan adalah ether hacking dan mulai menjelaskan detail yang nggak terlalu dipahami Veltol. Jadi dia menghentikannya dan langsung bertanya apakah dia kenal seseorang bernama Markus. Si gadis mengira dia sedang bicara soal seorang CEO terkenal dan langsung mengarahkan Veltol ke perusahaan milik Markus. Veltol pun berjalan masuk ke gedung itu dengan penuh percaya diri, seperti seorang bos, dan menyuruh resepsionis untuk mengumumkan kedatangannya. Gak lama kemudian, sekretaris Markus Kinohara muncul dan mengantarnya melewati lorong. Veltol sempat melihat makhluk kecil yang aneh muncul berulang kali di berbagai tempat, dan Kinohara dengan bangga menjelaskan bahwa itu adalah maskot perusahaan. Akhirnya Veltol bertemu Markus, dan tanpa ragu, dia langsung mengingatkan Markus kalau itu nggak sopan tetap duduk di hadapan Raja Kegelapan. Markus hanya melihatnya dan bertanya, "Kenapa kamu kesini?" Veltol merasa sangat tersinggung. Dia mengira Markus akan merayakan kebangkitannya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia datang untuk membangun kembali kerajaan Immortal dan mengklaim kembali tahtanya. Tapi Markus malah tertawa keras tepat di depan wajahnya, menolak untuk membantu, bahkan nggak menganggap Veltol serius sama sekali. Padahal Veltol adalah rajanya. Veltol yang jelas-jelas udah kesal, langsung bersiap ngasih pelajaran ke Markus. Tapi tiba-tiba Kinohara muncul dan menghentikan serangannya. Yang bikin Veltol terkejut, Kinohara menggunakan sihir armament forging. Markus lalu nyuruh Kinohara mundur, dan sambil menatap lurus ke mata Veltol, dia bilang kalau Veltol udah jadi lemah. Katanya luka seperti yang baru dia terima barusan seharusnya bisa sembuh dalam sekejap kalau Veltol masih dalam masa kejayaannya. Markus pun tertawa, mengatakan bahwa itu konyol kalau Veltol berpikir dia bisa menaklukkan apapun, sementara kerajaannya sudah lama hilang dalam kehampaan. Dia menolak tunduk pada seseorang yang lemah dan bahkan mengusir Veltol seperti nggak ada harganya. Dan seolah itu belum cukup, Markus menambahkan kalau dia mungkin akan mempertimbangkan untuk membantu, tapi hanya kalau Veltol mau merendahkan diri dan sujud di tanah. Veltol dengan cepat mengingatkan Markus bahwa dia nggak akan pernah bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Namun saat Veltol bergerak untuk mengajari Markus pelajaran, dia terkejut melihat Markus menggunakan Spellbreaker, menghancurkan serangannya seketika. Veltol, sang raja sihir tanpa mantra, tiba-tiba dibuat tak berdaya oleh seorang manusia yang bahkan gak punya bakat sihir sama sekali. Lalu Markus memutuskan untuk sedikit bermurah hati, mengungkapkan sebuah perangkat aneh. Di belakang lehernya ada sebuah gadget hasil kebijaksanaan umat manusia, alat sihir bernama Familia. Markus menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan sihir biasanya butuh 4 langkah. Tapi dengan implan Familia, 3 langkah itu bisa dilewati. Ini kayak cheat code, memungkinkan siapapun untuk menggunakan sihir hanya dengan memilih dan mengucapkan satu kata. Nggak perlu mantra atau ritual rumit. Tapi Markus menambahkan, dia secara khusus merancang Familia, supaya makhluk yang lebih tinggi seperti Veltol nggak bisa menggunakannya. Dia udah memperkirakan Veltol bakal kembali, dan memastikan bahwa apapun yang terjadi, Veltol nggak akan bisa mengambil alih kendali. Veltol mencoba menyerang lagi, tapi Markus dengan mudah menghancurkan sihirnya. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini, Familia adalah kebutuhan. Tanpa alat itu seseorang terlalu lambat. Markus melanjutkan, mengungkapkan bahwa sebenarnya dia nggak pernah suka sama Veltol. Memang, dia bersumpah setia pada Veltol, tapi dia merasa Veltol itu tiran, arogan, dan selalu lebih unggul dalam segala hal. Markus capek hidup dalam bayang-bayang Veltol, tapi Veltol bahkan nggak pernah menyadarinya. Dengan penuh kepastian, Markus memutuskan bahwa sudah waktunya Veltol pergi. Dia memanggil Bloodsword-nya, mengirimkan belati ke dada Veltol, melontarkannya keluar jendela. Dan saat Veltol terlempar di udara, Markus menyelesaikan pekerjaannya, meledakkan belati-belati itu dan menyatakan bahwa Raja Iblis akhirnya mati. Sekarang Markus mengklaim dirinya sebagai Raja Iblis yang baru. Sementara itu, ternyata Veltol masih hidup, tapi regenerasinya sangat lambat dan menyakitkan. Dia bertemu dengan beberapa preman di jalan, dan omongan tajamnya malah bikin situasi makin buruk. Machina akhirnya menemukannya dalam keadaan babak belur. Di kereta, dia meminta maaf karena ragu-ragu memberitahu Veltol tentang pengkhianatan Markus, tapi Veltol memaafkannya. Katanya mengetahui hal itu nggak akan mengubah apapun. Machina membawa Veltol ke rumahnya,
Dan Veltol awalnya terkesan berpikir kalau Machina berhasil mengamankan sebuah kastil besar di era ini. Tapi begitu mereka masuk, ternyata dugaan Veltol salah besar. Machina mengajaknya masuk ke apartemen kecilnya, dan Veltol mengira ruangan pertama itu adalah gudang penyimpanan. Tapi ternyata itu adalah seluruh ruang tinggal Machina. Veltol pun tertawa, berpikir kalau ini pasti lelukon, tapi Machina sangat serius. Dia menjelaskan kalau pekerjaannya nggak dibayar dengan baik. Dan Veltol pun menyadari bahwa Machina sudah hidup seperti ini selama berabad-abad. Tergerak oleh kesetiaan Machina, Veltol memberitahunya bahwa dedikasinya adalah sesuatu yang gak akan pernah dia lupakan. Mendengar kata-kata itu, Machina terharu, dan akhirnya berabad-abad yang lalu, Machina dianiaya oleh orang-orang di zamannya. Begitu mereka tahu kalau Machina itu immortal, gak bisa mati, mereka otomatis nyalahin dia atas semua masalah mereka. Dan yang mereka pikir cara terbaik buat ngatasin masalah ini adalah dengan melemparnya ke dalam gunung berapi. Tapi sebelum Machina sempat menyentuh lava, tiba-tiba Veltol muncul dari entah di mana dan menyelamatkannya. Itu pertama kalinya mereka ketemu. Alasan kenapa Veltol datang, karena dia dengar ada immortal lain seperti dia di daerah itu. Dan begitu dia ngelihat Machina, dia nggak kecewa sama sekali. Veltol langsung nawarin Machina untuk mengabdikan tubuh dan jiwanya untuk dia. Dan sejak hari itu, Machina tetap setia pada Veltol. Machina bangun karena alarmnya, dan sebelum Veltol bangun, dia langsung ke dapur buat masak sarapan. Sambil nunggu supnya mendidih, dia memanggil asisten virtualnya, Alec. Dan versi mini dirinya sendiri muncul di pandangan matanya. Alec ngasih update tentang tanggal, waktu, dan kondisi cuaca saat ini. Machina tanya kabar Alec, jadi Alec langsung menjalankan pemeriksaan sistem penuh, dan melaporkan kalau semuanya dalam kondisi sempurna. Bagus sih, tapi itu artinya nggak lama lagi Veltol dan Machina bisa mulai bekerja, persis seperti yang diinginkan Machina. Setelah sarapan selesai dibuat, Machina pergi membangunkan Veltol dan menyajikan makanan buat dia. Veltol belum pernah melihat makanan seperti ini sebelumnya, tapi dari baunya saja dia sudah bisa tahu kalau rasanya pasti enak. Dia mengambil sumpitnya untuk mencicipi, dan benar saja dia suka banget sama masakan buatan Machina. Mendengar pujian dari Veltol, hati Machina jadi senang banget. Setelah selesai makan, Veltol tanya apakah Machina tahu keberadaan immortal lain. Machina bilang, memang ada beberapa immortal lain yang berhasil lolos dari perburuan immortal, tapi belakangan ini banyak immortal yang tiba-tiba menghilang. Bahkan, Machina kehilangan kontak dengan dua orang pembantunya yang dekat, Ornard dan Palmlock. Dia berharap mereka cuma sembunyi, tapi tanpa ada cara untuk menghubungi mereka, dia nggak bisa yakin. Veltol pun bertanya apakah perburuan immortal masih terjadi, tapi Machina menjawab kalau perburuan itu sudah berhenti sejak beberapa dekade yang lalu. Dulu, perburuan itu dimulai oleh Marcus untuk mengamankan posisinya di puncak kekuasaan. Dan sekarang setelah dia punya semua kekuatan, nggak ada alasan lagi buat melanjutkannya. Kebencian orang-orang terhadap immortal juga semakin berkurang selama bertahun-tahun, jadi nggak terlalu bahaya kalau terlihat di luar. Setelah kedua pembantunya hilang, Machina sempat pergi ke apartemen mereka buat ngecek keadaan, dan tempat itu berantakan banget. Jadi dia berasumsi pasti ada pertarungan yang terjadi di sana. Tapi satu-satunya petunjuk yang bisa dia temukan adalah sebuah catatan yang bertuliskan Immortal Furnace. Saat Veltol membaca pesan itu, dia meraih cangkir tehnya, tapi tiba-tiba merasakan nyeri tajam yang bikin dia tersentak, dan dia pun menumpahkan tehnya kemana-mana. Ternyata dia belum sepenuhnya sembuh dari luka-lukanya kemarin, dan bukan cuma regenerasinya yang melemah, tapi semuanya tentang dirinya jadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Bahkan, sihir yang dia gunakan saat pertama kali tiba di sini, seharusnya punya efek yang jauh lebih besar kalau Veltol dalam keadaan penuh kekuatan. Machina menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena keyakinan yang Veltol gunakan sebagai kekuatan selama masa jayanya sekarang sudah nggak ada. Sekarang dia cuma dibicarakan di buku-buku sejarah. Tanpa pengakuan, kekuatan Veltol nggak akan pernah benar-benar kembali. Tapi dia berpikir itu seharusnya mudah diatasi, karena dia cuma perlu membuat dirinya dikenal lagi. Setelah itu, Veltol bilang sama Machina bahwa dia mau keluar dan menjelajahi area sekitar. Soalnya kalau cuma duduk di rumah seharian itu nggak baik buatnya. Machina pun menyarankan supaya mereka berdua pergi berbelanja. Begitu sampai di kota, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari pakaian jalanan yang bagus buat Veltol
biar dia bisa pakai pas lagi belanja dan saat mereka masuk ke toko. Machina minta dia berdiri di atas platform supaya mesin bisa melakukan pemindaian 3D terhadap tubuhnya. Machina meminta maaf karena hanya bisa membeli pakaian murah di toko karena anggarannya yang terbatas. Tapi Veltol bilang dia nggak masalah. Soalnya kecantikan alaminya pasti terlihat bagus dalam pakaian apapun. Setelah mengambil ukuran tubuhnya, Machina nanya apakah Veltol punya preferensi. Tapi Veltol nggak terlalu tahu tentang gaya zaman sekarang, jadi dia menyerahkan pilihan itu ke Machina. Machina memutuskan untuk meminta Alec membuat pilihan yang paling optimal untuk Veltol dengan mempertimbangkan anggaran dan kepraktisan. Setelah sedikit memproses, Alec memilihkan sebuah setelan olahraga, tracksuit. Machina awalnya nggak yakin setelan olahraga itu pilihan yang baik. Tapi begitu Veltol melihatnya, dia langsung jatuh cinta sama penampilannya. Dia bahkan lebih tertarik dengan desain di bagian belakang. Jadi Machina menjelaskan itu adalah bahasa kuno yang digunakan oleh orang-orang yang pernah tinggal di tanah ini, dan simbol-simbol di jaket itu berarti Raja Iblis. Karena Veltol kelihatannya suka, Machina pun mengambil setelan olahraga itu untuk Veltol dan keluar dari toko. Tapi sebelum dia pergi, Veltol menarik perhatiannya karena mereka belum membayar. Namun, Machina menjelaskan bahwa semua transaksi dilakukan secara otomatis. Setelah itu, mereka makan di sebuah restoran cepat saji. Saat duduk bersama, Veltol nanya ke Machina, gimana rasanya punya Familia terpasang. Selain pengkhianatan Markus, Familia jelas-jelas adalah perangkat yang revolusioner. Jadi dia penasaran. Machina menjelaskan bahwa Familia itu sangat praktis, karena nggak hanya mempermudah penggunaan sihir, tapi juga bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi, berbelanja, atau bahkan berkomunikasi. Sebelum Familia jadi umum, orang-orang pakai smartphone buat hal-hal ini, tapi itu sangat merepotkan karena harus dipegang. Veltol minta untuk melihatnya, jadi dia memutar tubuh Machina dan mulai menyentuhnya. Machina agak terkejut pada awalnya, tapi dia sebenarnya sangat menikmati ini. Sampai-sampai Familianya harus memperingatkan dia bahwa detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Setelah Veltol selesai memeriksanya, dia nanya apakah tidak terasa tidak nyaman punya Familia terpasang di tengkuknya. Machina bilang, memang terasa aneh pada awalnya, tapi dia terbiasa setelah perusahaan dilarang menayangkan iklan langsung ke kepala orang. Sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa perangkat ini. Tapi di sisi lain, punya Familia nggak selalu membuat hidup lebih baik, seperti yang terlihat dari situasi kehidupannya sekarang. Saat mereka berjalan pulang, Veltol mengumumkan bahwa dia akan mencari pekerjaan. Machina kaget dan bilang ke Veltol bahwa dia nggak perlu melakukan sesuatu karena dia sudah bekerja. Meskipun kondisi hidupnya sekarang kurang ideal, dia meyakinkan Veltol bahwa dia akan memberikan gaya hidup yang lebih baik untuknya. Dia bilang dia akan ambil lebih banyak shift atau bahkan mungkin dapat 2 atau 3 pekerjaan lagi. Tapi Veltol memotong dan bilang bahwa zaman sudah berubah. Dia bukan Gok yang maha kuasa seperti dulu. Jadi dia perlu beradaptasi dengan keadaan sekarang. Dan yang paling penting, dia merasa nggak enak kalau cuma duduk-duduk santai sementara Machina bekerja keras untuk memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuknya. Tanpa tugasnya sebagai raja untuk mengisi waktu, dia perlu mencari pekerjaan. Tapi itu nggak berarti dia sudah menyerah untuk menaklukkan dunia. Dia nanya ke Machina apakah dia bersedia untuk terus melayaninya. Dan Machina bersumpah untuk selalu ada di sampingnya sepanjang hidupnya. Di kemudian hari, Veltol siap untuk berangkat mencari pekerjaan, tapi Machina menolak membiarkannya pergi sendirian karena dia khawatir. Veltol bilang dia nggak bisa bawa Machina karena dia punya pekerjaan yang harus dipikirkan. Tapi Machina bilang dia bisa izin sehari supaya bisa ikut Veltol. Veltol menolak membiarkan Machina melakukan itu. Jadi dia mengingatkan bahwa jika dia gagal mencari pekerjaan, dia harus bergantung pada penghasilan Machina. Jadi dia nggak bisa asal cabut dari kerjaan. Machina akhirnya setuju untuk membiarkannya pergi sendiri. Tapi demi keamanan, dia kasih Veltol sebuah alat yang dilengkapi sedikit uang untuk keadaan darurat. Alat ini juga ada pelacaknya. Jadi jika ada masalah, Veltol bisa menghubunginya dan dia akan segera datang. Veltol menyadari bahwa Machina khawatir padanya. Tapi perhatian yang dia tunjukkan justru bikin Veltol merasa seperti anak kecil. Walaupun dia bilang mau pergi sendiri, dia sebenarnya nggak punya ide tentang jenis pekerjaan apa yang tersedia atau bagaimana cara mendapatkannya. Dia juga mulai merasa lapar,
Jadi dia nggak bisa pilih-pilih kecuali mau berakhir mengemis di jalan. Dia berdiri dan teriak bahwa dia nggak punya uang dan lagi nyari pekerjaan. Saat dia teriak, seorang pria mendekatinya dan menyuruhnya berhenti. Pria itu bilang kalau Veltol mau kerja, dia harus pergi ke guild komersial dengan ID warga. Tapi Veltol belum pernah dengar tentang ID warga, jadi pria itu mengira Veltol pasti seorang imigran. Karena jelas Veltol nggak mau ke guild komersial dengan ID warga, dia jadi bingung karena nggak tahu apa-apa tentang kota ini. Pria itu bilang bahwa ini adalah wilayahnya, jadi Veltol nggak bisa melakukan hal seperti ini di sini. Veltol baru sadar kalau dia udah masuk ke wilayah orang lain, jadi dia minta maaf dan mau pergi. Tapi sebelum dia pergi, pria itu ngasih dia formulir aplikasi dan bilang supaya dia bawa ke guild komersial untuk melamar kerja di sana. Meskipun nggak menjamin dia dapat pekerjaan, lebih baik daripada nggak punya apa-apa. Pria itu juga ngingetin Veltol untuk nggak terlibat dengan perusahaan yang ada di bawah IHME, terutama yang bergerak di bidang konstruksi. Karena mereka sangat mengeksploitasi dan nggak peduli sama aturan keselamatan. Veltol terima saran pria itu dan ngucapin terima kasih atas bantuannya. Lalu dia menuju ke guild komersial untuk mencari pekerjaan. Tapi, begitu sampai di sana, pewawancara nggak terlalu antusias untuk mempekerjakannya. Di formulir aplikasi, Veltol nulis sihir penghancuran skala besar sebagai salah satu keahlian spesialnya. Dan dia juga nulis tentang pengalaman membuat dungeon dan memimpin sebuah negara 500 tahun yang lalu. Jadi, pewawancara dengan tenang meletakkan formulir aplikasinya dan bilang ke Veltol bahwa nggak ada posisi yang tersedia untuknya. Lagi pula karena Veltol nggak punya familia, dia juga nggak memenuhi syarat untuk kerja. Setelah Veltol pulang ke rumah, dia merasa sangat down karena nggak dapat pekerjaan. Jadi dia rebahan di pangkuan Machina dan nanya apakah dia benar-benar nggak mampu ngapa-ngapain di dunia ini. Machina meyakinkan dia bahwa dia masih lebih unggul dari orang lain, jadi dia bilang supaya Veltol biarkan dia yang kerja mulai sekarang. Tapi Veltol menolak untuk duduk diam. Jadi dia nanya ke Machina apakah ada orang yang bisa dia hubungi untuk minta bantuan. Setelah mikir, Machina ingat ada seseorang yang bisa dia telepon. Veltol terkejut karena Machina ternyata punya teman di era ini. Meskipun Machina sendiri nggak mau nyebut orang itu teman. Mereka memang sering belanja bareng, makan, main, dan kadang tidur bareng. Tapi ya cuma segitu doang. Veltol bingung karena itu kedengaran persis seperti teman baginya. Tapi Machina tetap nolak untuk mengakuinya. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan teman Machina di kafe terdekat. Dan ternyata itu adalah cewek hacker yang Veltol temui kemarin. Dia memperkenalkan diri dengan benar ke Veltol dan bilang namanya Takahashi. Meskipun Machina udah bilang tentang kebangkitan sang Demon Lord, dia nggak pernah nyangka bisa bertemu Veltol secara langsung. Menurut Machina, Veltol sedikit bingung tentang lokasi Machina, jadi Veltol. Cewek itu, Veltol baru sadar bahwa kehadiran Machina sebenarnya adalah hantu, dan dia hanya bisa merasakan kehadiran hantu itu. Setelah beberapa jam, Machina merasa aman dan dibawa ke ruang eksekusi setelah interogasi Veltol. Mereka kembali ke Machina. Dia mulai ngetok-ngetok Veltol untuk memastikan dia beneran ada, dan Machina teriak supaya dia jangan kurang ajar. Tapi Veltol bilang gak apa-apa, karena dia yang minta bantuan. Veltol nanya bagaimana Takahashi dan Machina bertemu. Jadi Takahashi mulai menjelaskan bahwa dia ketemu Machina di situs Doujin. Tapi setelah melihat ekspresi Machina, dia sadar sepertinya dia nggak boleh cerita tentang riwayat pencarian Machina. Jadi dia bilang supaya Veltol lupa tentang itu. Pas itu Veltol ngeliat familia di leher Takahashi. Jadi dia menjulurkan tangan untuk memeriksanya, yang bikin Takahashi panik. Tapi dia ngizinin Veltol buat menyelesaikan apa yang dia lakukan. Veltol minta maaf karena membuatnya kaget. Tapi dianya kalau familia Takahashi beda dari punya Machina. Jadi dia lagi pengen tahu bagaimana cara kerjanya. Takahashi kaget karena Veltol bisa ngelakuin semua itu cuma dengan sentuhan. Jadi Machina jelasin bahwa Veltol punya kemampuan Sage Eye yang bikin dia bisa ngelihat aliran mana untuk ngerti komposisi dari setiap objek yang dia sentuh. Dia punya gambaran umum tentang bagaimana familia bekerja, tapi masih banyak komponen yang dia belum bisa analisis sepenuhnya. Tapi itu masalah untuk hari lain. Karena alasan mereka ada di sini sekarang adalah untuk nanya apakah Takahashi bisa ngenalin Veltol ke beberapa pekerjaan. Dia nanya kenapa Veltol nggak langsung aja ke guild komersial, tapi dia udah coba itu, dan ditolak karena nggak punya familia.
Dan karena ada vendetta dari seorang CDO tertentu, Feltol nggak bisa pasang Familia. Jadi mereka berharap Takahashi punya ide. Takahashi mikir sejenak, dan Feltol adalah seorang raja iblis berusia 500 tahun yang terlihat muda dengan suara yang keren, wajah yang tampan, dan tanpa Familia. Cuma ada satu pilihan jelas yang tersedia. Jadi diputuskan bahwa Feltol akan jadi seorang streamer. Dia menangis dalam pelukan Feltol. Takahashi ngejelasin kalau streamer itu orang yang posting video diri mereka lagi ngelakuin sesuatu di internet, dan mereka dapat uang dari iklan atau donasi. Dia masih punya peralatan streaming sisa dari dulu, walaupun udah agak ketinggalan zaman, tapi kalau nanti Feltol jadi populer, dia bisa beli peralatan baru buat dirinya sendiri. Machina sih nggak setuju banget sama ide Feltol jadi streamer, soalnya kerjaan ini nggak stabil dan berisiko. Menurutnya, mendingan Feltol cari kerjaan yang pasti-pasti aja, kayak kerja di restoran cepat saji gitu. Tapi Takahashi ngerasa ini bisa jadi peluang bagus buat Feltol. Soalnya Feltol punya suara yang keren, penampilan oke, dan aura yang luar biasa. Jadi semua syarat buat jadi bintang udah dia punya. Setelah Takahashi ngomong gitu, Machina juga nggak bisa bohong kalau Feltol emang menarik. Tapi dia masih ragu apakah ini ide yang bagus. Memang ada beberapa game yang Feltol nggak bisa mainin tanpa Familia. Tapi dia tetap bisa fokus ke game yang masih pakai kontrol fisik. Lagian, kebanyakan orang sekarang nonton streamer bukan karena gamenya lagi, tapi buat lihat si streamernya sendiri. Machina akhirnya nanya Feltol, gimana pendapatnya tentang semua ini? Dan karena emang dia nggak punya banyak pilihan, dia setuju buat nyoba ide dari Takahashi. Jadi gimana nih? Kamu setuju sama idenya Takahashi? Sore itu, Machina lagi mandi, sementara Feltol sibuk cari tahu tentang internet di dunia ini. Dan dia nggak butuh waktu lama buat ngerti cara kerjanya. Internet di sini bikin orang bisa nyebarin informasi lebih cepat dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi, gara-gara akses yang segampang itu, orang-orang malah pada nonton video kucing atau ngelakuin hal-hal yang agak nyeleneh di online. Feltol ngerasa kalau dengan ini, dia bakal gampang bikin opini publik jadi berpihak ke dia. Tiba-tiba, Machina selesai mandi dan keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat. Begitu sadar apa aja terjadi, dia langsung buru-buru pakai baju lagi dan minta maaf ke Feltol karena udah nggak sopan. Soalnya, dia udah lama banget tinggal sendirian, jadi kebiasaan aja buat dia. Tapi Feltol bilang dia nggak perlu minta maaf, malah dia jujur nganggap badan Machina itu indah. Walaupun dia masih ngerasa badannya sendiri lebih keren. Beberapa jam kemudian, Takahashi datang ke rumah Machina, bawa semua peralatan streaming lamanya buat bantu Feltol pasang semuanya. Begitu udah kelar, Takahashi ngasih controller ke Feltol biar dia bisa nyoba beberapa game. Dia coba jelasin cara pakai kontrolnya, tapi Feltol nggak terlalu dengerin, karena dia lebih fokus buat ngerasain gamenya langsung. Tapi Feltol bilang dia nggak butuh penjelasan, karena dia udah ngerti cara kerjanya. Bagi dia, hal kayak gini jauh lebih gampang dianalisis dibanding Familia. Jadi dia mulai scrolling lewat perpustakaan game, dan akhirnya pilih game Bloody Spillet. Takahashi inget banget banyak orang yang sampai rage quit karena game itu susah banget. Tapi dia yakin banget kalau kemampuan analisis Feltol bakal bikin game ini gampang buat dia. Namun, begitu Feltol mulai main, dia bahkan nggak bisa lewatin bagian intro. Ternyata ini jauh lebih sulit dari yang dia kira. Dan walaupun udah main beberapa jam, dia masih belum banyak kemajuan. Sampai akhirnya Takahashi ngomong belak-belakan, kamu payah banget mainnya. Machina ngerasa Takahashi agak kasar. Tapi Feltol sendiri udah sadar kalau dia emang payah. Dia ngerti cara mainnya, tapi tetap aja susah buat dikuasai. Jadi Machina mulai khawatir kalau Feltol nggak bakal bisa jadi streamer beneran. Sebaliknya, Takahashi justru menganggap ini bisa jadi keuntungan buat citra Feltol di dunia online. Soalnya, satu-satunya hal yang internet lebih suka daripada cowok keren adalah cowok keren yang gagal tapi tetap pede. Tapi sebelum itu, Takahashi bilang mereka harus ngerjain dulu sapaan pembuka buat Feltol, biar kesan pertamanya di streaming makin kuat. Feltol nanya apakah dia bisa ngenalin diri dengan cara yang biasa aja. Tapi Takahashi langsung bilang, itu bukan pilihan. Soalnya di dunia ini udah ada lebih dari 5 juta streamer, dan cuma sekitar 1% dari mereka yang bisa dapat cukup uang buat hidup. Jadi kalau Feltol mau masuk ke bisnis ini, dia harus mikirin cara biar sapaan dia ninggalin kesan yang kuat ke sebanyak mungkin orang. Menurut Takahashi, sapaan pembuka ini penting banget. Jadi, Feltol akhirnya nanya ke Machina apakah dia punya ide buat sapaan yang cocok. Machina mikir sebentar, terus dia nyaranin supaya Feltol pakai salah satu deklarasi wardennya dan diadaptasiin jadi sapaan.
Veltol nyobain, dan deklarasinya isinya kayak ngomong ke manusia biasa kalau mereka harus bangga bisa ada di hadapannya. Dramatis banget, dan menurut Takahashi ini awal yang bagus, tapi masih kurang eye-catching. Jadi mereka harus mikirin sesuatu yang bisa ditambahin biar lebih menarik. Sementara itu, Takahashi bilang dia bakal kasih Veltol pelatihan kilat tentang semua yang perlu dia tahu soal streaming. Intinya Veltol harus streaming setiap hari, walaupun nggak ada yang nonton, dan apapun yang dia lakuin, dia nggak boleh ngomongin hal-hal berbau erotis atau rasis, soalnya itu bisa bikin dia kena ban. Yang paling penting, pas Veltol lagi streaming, Machina harus hati-hati biar nggak sampai kepergok masuk ke kamera. Karena mereka nggak mau orang-orang berpikir kalau Machina itu pacarnya Veltol. Sebagai bentuk dukungan, Takahashi minta tolong temennya buat bantu promosiin streaming Veltol. Tapi sebagai gantinya, Veltol nanti harus balas budi ke dia. Waktu terus berlalu, dan Veltol makin lama makin populer. Tapi saat troll mulai berdatangan ke streamingnya, dia sama sekali nggak goyah, malah nyuruh mereka terus aja nge-roast dia. Buat Veltol, itu nggak masalah, karena dia dapat kekuatan dari orang-orang yang terus mikirin dia. Jadi bahkan publikasi negatif pun bisa jadi keuntungan buatnya. Nggak lama kemudian, berkat kerja keras dan tekadnya, Veltol berhasil nyampe 1 juta views. Dan untuk streaming terbarunya, dia bakal main Bloody Spill and Stop sampai tamat. Tapi pas dia lagi streaming, ada kamera yang ngarah ke rumahnya Machina, dan itu nangkep momen pas Machina baru pulang kerja. Begitu Machina masuk, Veltol baru aja berhasil tamatkan gamenya, jadi dia lagi ngerayain kemenangannya, dan banyak fansnya yang ngucapin selamat. Dia udah banyak berkembang setelah berhasil tamatkan Bloody Spill and Stop dan Duo. Tapi, game ini tetap gila banget susahnya, dan dia seneng banget akhirnya bisa kelarin juga. Veltol nggak lupa buat ngucapin terima kasih ke semua fans dan haters yang udah nemenin dia selama ini. Dia juga ngucapin terima kasih ke semua orang yang udah dukung dia sampai dia selesaiin gamenya. Tapi, dengan semua itu, Veltol harus nutup streamingnya untuk hari ini. Begitu streaming selesai, Veltol menghela napas lega, dan Machina membuka pintu buat cek apakah dia butuh sesuatu. Veltol bilang dia baik-baik aja, tapi dia mau keluar sebentar karena ada paket yang mau dia ambil. Machina nawarin buat ambil paketnya, tapi Veltol udah lama nyari alasan buat keluar dan jalan-jalan, jadi Machina bilang dia bakal siapin makan malam buat Veltol pas dia balik nanti. Veltol pun keluar menuju kota, dan sambil jalan melewati area kumuh, dia ngomongin soal betapa kacau dan terdistorsi struktur sosial di kota ini. Tapi pas dia lagi jalan, tiba-tiba dia kaget karena ngelihat wajah yang gak asing duduk di pinggir jalan. Itu adalah sang pahlawan, Gram. Dulu, Gram adalah kakak yang baik dan selalu merawat adik perempuannya Melina yang sedang sakit. Dia menghiburnya dan bilang kalau dia bakal pergi untuk cari ramuan obat buat bantu kesembuhannya. Tapi sebelum dia pergi, ayahnya memanggilnya dan menyerahkan sebuah pedang. Ayahnya dengar kalau ada monster yang berkeliaran di hutan. Jadi dia minta Gram bawa pedang itu biar bisa melindungi diri kalau ketemu sesuatu yang berbahaya. Ibunya juga khawatir sama keselamatan Gram, jadi dia sempat berdoa kecil buat Gram sebelum dia pergi. Gram pun berterima kasih ke mereka berdua karena sudah perhatian. Hari itu, dia pergi ke hutan dan ngumpulin ramuan herbalnya berjalan lancar. Tapi, pas dia mau pulang, dia ketemu sama pasukan manusia kadal yang dipimpin oleh Zenol, salah satu jenderalnya Veltol. Karena Gram lagi bersembunyi, dia nggak perlu bertarung dengan mereka. Tapi dia penasaran, ngapain mereka ada di tempat terpencil begitu. Betapa terkejutnya dia saat pulang ke rumah, dia nemuin rumahnya, bersama seluruh keluarganya, udah habis terbakar jadi abu. Dari hari itu, dia bersumpah kalau dia bakal balas dendam sama Veltol. Tapi sekarang, pandangan Gram kosong, dan dia malah duduk di sebelah musuh bebuyutannya. Veltol mulai ngobrol soal kedai udon ini dan meyakinkan Gram kalau ini salah satu tempat makan paling mantap. Tapi Gram gak banyak komentar soal itu. Veltol terus nyoba buat ngobrol, bilang kalau makanan di dunia ini jauh lebih enak dibanding zaman dulu. Gram setuju, tapi tetap gak banyak yang dia omongin. Akhirnya makanan mereka datang, dan mereka berdua siap buat makan. Tapi sebelum mulai, Gram akhirnya buka mulut. Bilang kalau rasanya aneh banget bisa makan mie sambil duduk bareng musuh yang udah ngebunuh keluarga dan teman-temannya. Veltol ngerasa hal yang sama. Soalnya Gram juga udah ngalahin beberapa pengikut Veltol seorang diri. Tapi sekarang dia sama sekali nggak benci sama Gram. Dia cuma penasaran gimana Gram bisa bertahan hidup selama ini. Padahal Veltol itu abadi. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal ya kalau Gram juga jadi abadi. Tapi itu kan bertentangan sama prinsip Gram yang percaya kalau hidup itu harus dimanfaatin semaksimal mungkin karena cuma sebentar.
Gram mau jelasin kalau dia nggak ngorbanin kematian atau keabadiannya. Sebagai hadiah, karena berhasil ngalahin Veltol, Dewi Meldia ngasih dia berkah pemuda abadi. Berkat itu bikin dia bisa hidup sepanjang ini, tapi bukan berarti dia jadi abadi. Veltol komen kalau Dewi Meldia pasti suka banget sama Gram, jadi bisa kebayang deh kenapa dia dikasih berkah kayak gitu. Setelah Gram mengakhiri perang sama kaum abadi, para abadi malah mulai perang antar sesama lagi. Jadi dia disuruh ke medan perang buat ngalahin manusia fana yang dulu dia bela mati-matian. Dan walaupun perang saudara itu udah selesai, entah kenapa orang-orang malah mulai benci sama Gram. Veltol percaya hasil kayak gitu memang gak bisa dihindari. Soalnya manusia pada dasarnya takut sama orang yang punya kekuatan besar. Gram diasingkan dari kerajaan, jadi dia terpaksa mengembara selama berabad-abad sampai kejadian Fantasian, di mana dunia-dunia jadi menyatu. Sejak itu, dia udah ngebunuh banyak manusia fana dan abadi, sampai-sampai dia merasa nggak ada tempat lagi buat dia di dunia ini sebagai pahlawan. Dia nanya ke Veltol kenapa dulu dia pengen menguasai dunia, dan Veltol jawab kalau tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian dunia. Ada banyak cara buat jadi abadi, kayak melalui kutukan, berkah, atau jadi kayak Phoenix. Jadi selain beberapa pengecualian langka, hampir semua makhluk abadi dulunya juga pernah jadi manusia fana. Tapi tetap aja, manusia fana terus-menerus mengucilkan dan menganiaya kaum abadi karena mereka dianggap berbeda. Di sisi lain, para abadi juga nggak lebih baik, karena mereka juga melakukan hal yang sama ke manusia fana. Pelajaran yang Veltol dapat dari semua ini adalah, nggak peduli apapun kamu, orang-orang bakal selalu takut dan benci sama yang berbeda. Jadi dia pikir satu-satunya cara buat membawa perdamaian dunia adalah dengan berdiri di puncak dunia dan menguasainya. Biar nggak ada yang perlu ngerasain penganiayaan seperti itu lagi. Gram nggak percaya kalau perdamaian lewat dominasi dunia bakal berhasil. Tapi dia juga nggak bisa menyangkal kalau manusia dibiarkan sendiri pun nggak akan pernah bisa mencapainya. Dia nggak yakin sama konsep perdamaian. Karena dia udah ngerasain sendiri betapa nggak masuk akalnya penganiayaan dan perang selama ini. Meski begitu, Gram tetap nggak mau ngakuin kalau Veltol benar. Jadi Veltol terima kalau Gram nggak akan pernah setuju dengannya. Gram berdiri untuk pergi dan mengucapkan terima kasih ke Veltol buat mie-nya. Tapi sebelum dia pergi, dia bilang kalau dia senang bisa ngobrol sama Veltol. Veltol juga bangkit untuk pergi. Dan saat berjalan di jalan, dia ngeliat Takahashi di sebuah gang. Kelihatannya, dia lagi kena masalah. Rupanya, Takahashi sempat nyewa ogre ini buat sebuah pekerjaan. Tapi sekarang si ogre malah berusaha memeras dia dan minta bayaran 2 kali lipat. Takahashi bilang kalau ogre itu bodoh kalau dia pikir dia bakal ngasih uang sebanyak itu. Tapi si ogre siap banget buat ngebukin dia kalau permintaannya nggak dipenuhi. Jadi dia angkat tangannya dan bersiap mau mukul Takahashi. Tapi, Veltol langsung nangkep tangan si ogre dan bilang buat ninggalin Takahashi sendirian. Veltol lagi merasa murah hati hari ini. Jadi dia mau melupain sikap nggak sopan si ogre. Tapi ogre itu ngenalin Veltol sebagai orang yang pernah dia kalahin dulu. Jadi dia nggak takut sama sekali. Si ogre bilang dia bakal bunuh Veltol kali ini. Jadi Takahashi coba kasih tahu Veltol buat kabur sebelum dia terluka. Tapi Veltol bilang nggak apa-apa, karena dia memang udah pengen ngetes seberapa banyak kekuatannya yang udah kembali. Veltol kelihatan tenang, tapi jelas dia siap buat menghadapi si ogre. Saat ogre itu mencoba memukulnya, Veltol mengulurkan tangannya dan menangkap pukulan itu. Tapi si ogre langsung mengaktifkan sihir angin dan membuat lengan Veltol hancur berkeping-keping. Tapi, dengan kekuatannya yang sebagian sudah kembali, Veltol bisa langsung meregenerasi lengannya dan mendorong si ogre ke tumpukan sampah. Si ogre langsung pingsan, dan Veltol jujur merasa kecewa karena dia berharap bisa dapat perlawanan yang lebih seru. Takahashi mendekatinya dan nanya apakah dia baik-baik saja, dan Veltol bilang dia baik-baik saja. Tapi dia penasaran siapa orang itu dan kenapa dia menyerang Takahashi. Takahashi menjelaskan kalau dia seharusnya jadi pengawal untuk sebuah pekerjaan besar hari ini, tapi tiba-tiba dia mulai ngelakuin permintaan yang aneh. Veltol bilang dia nggak tahu kalau si ogre itu seharusnya pengawal Takahashi, jadi dia minta maaf karena udah ngalahin dia. Tapi Takahashi bilang nggak apa-apa, karena dia baru nemuin seseorang yang lebih baik. Dia minta Veltol jadi pengawalnya untuk hari itu, dan dia bahkan nawarin buat bayar juga. Karena dia merasa berutang budi sama Takahashi, Veltol setuju. Takahashi mengarahkannya ke lokasi dan bilang dia mau mencuri sesuatu dari gudang ini, jadi dia butuh Veltol untuk bikin gangguan sementara dia ambil barangnya. Veltol bilang dia paham tujuannya, tapi sebelum Takahashi bisa kasih instruksi lebih lanjut,
Dia udah berdiri dan, meskipun Takahashi berusaha menghentikannya, dia udah menendang pintu operasi besar Yakuza.